Saudara, penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik. Bagaimana ini akan berisiko pada kesehatan manusia dan apa kebijakan yang perlu diterapkan. Kami diskusikan ini bersama para narasumber di studio Kompas TV. Saat ini sudah bergabung pakar lingkungan Diki Budiman. Pak Diki, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV. Akhirnya ketemu lagi setelah sudah lama kita tidak bertemu dan berbincang soal ini. Kami juga menantikan bergabungnya dua narasumber kami lainnya lewat sambungan dalam jaringan. Oke, sudah bergabung tampaknya. Sudah bergabung saat ini anggota Komisi 12 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Toto Daryanto dan Rafika Aprilianti, Kepala Laboratorium Mikroplastik Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Ekoton. Selamat malam Mbak Vika, Pak Toto dengan Tifal di sini. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Saya mau mulai dengan Mbak Vika kalau begitu. Melihat penelitian BRIN terakhir kali disebutkan bahwa soal unsur mikroplastik ini asal mulanya dari serat sintetis pakaian, debu dan ban kendaraan, sisa pembakaran sampah plastik, serta degradasi plastik di ruang terbuka. Yang saya yakini bahwa Ekoton juga punya penelitian serupa. Apakah hasilnya juga sama atau beda lagi nih? Iya betul, jadi kita di tahun 2025 ini, tepatnya di bulan Mei sampai Juli, itu meneliti mikroplastik di udara di 18 kota di Indonesia. Dan kita menemukan bahwa di 18 kota tersebut itu semuanya terkontaminasi mikroplastik. Dan yang paling banyak mikroplastiknya, yaitu 37 partikel di udara, itu adalah di Jakarta Pusat. Dan itu bentuknya hasil bakaran sampah kah atau dari zat yang lain? Atau berpadu semua nih? Iya, ketika kita sudah meneliti mikroplastik di bawah mikroskop, kemudian kita uji FTIR atau uji polimernya, kemudian nanti ketahuan ini sumbernya dari mana. Kemudian kita telisik lagi, ternyata memang 55% sumber dari mikroplastik yang kita temukan di udara itu adalah dari pembakaran sampah. Oke. Dan kalau logikanya pembakaran sampah dan rasanya fenomena yang cukup sering dilihat masyarakat juga, aktivitas pembakaran sampah di lingkungan permukiman warga dan tempat-tempat tertentu itu acap kali terjadi. Apakah ini hanya baru terjadi dalam beberapa tahun ini saja temuan itu atau jangan-jangan sudah lama sebetulnya temuan air hujan dengan mikroplastik ini, Mbak? Ya, kita sebenarnya sudah meneliti mikroplastik di udara di beberapa tahun yang lalu juga, di tahun 2020, kemudian di tahun 2022 hingga tahun 2025 ini. Itu memang penelitian kami mengungkapkan bahwa ternyata mikroplastik di udara, terdapat mikroplastik di udara di kota-kota di Indonesia. Ya, sumber utamanya memang dari pembakaran sampah sampai saat ini. Dan ini bakal meluas tidak hanya Jakarta tapi bisa kena ke daerah lain karena kan dibawa oleh udara juga kan. Ada potensi logikanya akan menyebar juga ke daerah lain. Betul, jadi mikroplastik itu dia mempunyai massa jenis yang sangat ringan. Ketika dia dari pembakaran sampah kemudian akan dibawa terbang oleh udara, kemudian bisa ke daerah-daerah di sekitarnya. Kemudian juga mikroplastik di udara akan naik ke atas ke atmosfer, kemudian terjebak di awan, kemudian terkumpul dan turun lagi bersama air hujan, dan air hujan itu mengandung mikroplastik seperti yang ada di berita saat ini, hujan mikroplastik yang ada di Jakarta. Dan kekhawatirannya adalah ke kesehatan lagi nih Pak Diki. Ngomong-ngomong di sekitar Palmerah juga sekarang turun hujan dengan intensitas ringan. Sore tadi sempat intensitasnya cukup lebat di sini. Ada yang khawatir dengan kesehatannya. Perlukah publik khawatir dengan kondisi semacam ini akan berpengaruh ke kesehatan masyarakat? Khawatir berlebihan tentu tidak, tapi bahwa kewaspadaan dan awareness ya, bahwa kesadaran kita situasi sudah harus kita perbaiki dengan perilaku ini menjadi hal yang penting dibangun dengan adanya temuan ini. Tapi tentu jangan sampai juga menimbulkan kekhawatiran berlebihan karena beberapa yang sebetulnya yang paling menjadi kekhawatiran saya dalam konteks kesehatan adalah karena si mikroplastik ini ukurannya kan 5 mikrometer di milimeter sampai ke bawahnya kurang, dan dia ringan dan dia yang masalahnya bisa menjadi perantara karena ada yang menempel di situ patogen itu penyebab penyakit, bisa virus ataupun bakteri misalnya. Nah itulah yang
saat ini perlu dijadikan kekhawatirannya. Kalau mikroplastiknya memang potensi risiko ada dari beberapa riset, walaupun itu masih agak panjang penelitiannya. Tapi yang jelas kalau dia membawa logam berat, polutan begitu, dan itu jelas dampak kesehatannya sudah nyata. Risiko paling awam dan paling mungkin terjadi artinya penyakit apa? Seperti infeksi saluran nafas yang bisa lebih meningkat. Nah itu yang paling nyata, dan artinya kondisi saat ini dengan misalnya peningkatan infeksi saluran nafas yang lebih sering, lebih lama sembuhnya, bisa jadi ya, walaupun ini perlu riset ya. Salah satunya adalah kontribusi dari itu. Artinya adanya mikroplastik ini menjadi hal yang sekali lagi memberi pesan bahwa dunia kita, lingkungan kita ini makin tidak sehat. Nah, untuk itu kita perlu bergerak untuk memperbaiki itu. Itu yang kita akan coba kaji bersama, terutama saya yakin Pak Toto ini sedikit banyaknya jadi atensi bagi DPR karena ya yang hujan seperti ini saja juga membawa bahaya. Apakah perlu publik khawatir soal ini? Jawabnya nanti, kita akan jeda sebentar. Tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi lagi, Pak Toto, di pertanyaan saya sebelumnya, kekhawatiran sudah mulai muncul nih akan gangguan kesehatan, terutama warga Jakarta gara-gara ada air hujan mengandung mikroplastik. Sejauh mana concern dari DPR melihat fenomena penataan lingkungan yang jangan-jangan yang jadi masalah di sini? Ya, jadi intinya begini ya Mas, apapun persoalan yang sekarang sedang terjadi, kalau sudah menyangkut mengenai lingkungan hidup, ya pencemaran terutama, apalagi ini ada hujan yang tercemar oleh mikroplastik, maka kita harus memberikan perhatian yang sangat serius. Kita tidak boleh meninggalkan generasi kita yang akan datang itu akan menanggung beban akibat dari kecerobohan kita. Jadi kalau hari ini kita tidak bisa menyelesaikan persoalan lingkungan, ya terutama konteksnya ini adalah urusan mikroplastik dalam hujan ini, maka itu akibatnya kita akan meninggalkan hujan yang semula sebagai rahmat itu akan menjadi bencana bagi anak cucu kita. Oke, cuman pertanyaannya gini juga Pak, sorry saya potong Pak, karena begini, melihat aturan yang sudah ada, kita sudah punya undang-undang tentang pengelolaan sampah, ada PP 81 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, ada Perpres juga di situ, tapi kemudian implementasinya jadi PR. Menurut Anda, kalau mau dihitung nilai dari 1 sampai 100, implementasi aturan ini berapa nilainya Pak? Ya, kelihatan memang penegakan hukum ini perlu ditingkatkan, ya. Nanti DPR juga akan meningkatkan pengawasan, minta kepada eksekutif penegak hukum untuk melaksanakan dengan tegas. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya adalah edukasi kepada masyarakat. Jadi kadang-kadang kita melihat kenyataan di lapangan ya, sulit juga untuk menyalahkan masyarakat karena persoalan sampah ini sebetulnya kan menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Apakah itu pemerintah daerah di kabupaten kota ataupun di provinsi, bahkan juga pusat ya, untuk bisa mengatasi supaya sampah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ini bisa diselesaikan secara tuntas dan bertanggung jawab. Tapi masalahnya banyak terjadi, sampah-sampah ini menumpuk ya, kemudian mengganggu lingkungan, lalu masyarakat ya tidak berpikir panjang, apa yang mudah mereka lakukan, mereka dengan membakar sampah. Nah, akibatnya kita akan saling menyalahkan, masyarakat disalahkan karena membakar sampah itu sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundangan. Tapi di lain pihak, pemerintah lalai bahwa sampah telah mengganggu kehidupan dan tidak ada solusi. Karena masyarakat itu tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri persoalan sampah. Ya. Sampah menjadi persoalan bersama dan lintas daerah, maka kita harus segera menyelesaikan persoalan sampah ini. Sehingga perlu regulasi baru lagi atau enggak menurut Anda Pak? Menurut saya kok bukan pada aturannya ya, aturannya saya kira sudah cukup banyak ya. Sekarang yang penting adalah pertama edukasi kepada masyarakat, kedua pemerintah itu harus cepat melakukan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan yang mengganggu masyarakat ini, terutama pemerintah daerah mencari solusi gimana caranya supaya supaya rakyat itu tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri. Sekarang apakah kita bisa menyalahkan ketika rakyat melanggar undang-undang, melanggar peraturan, dia bakar sampah? Tapi karena sampahnya sudah begitu menumpuk dan tidak diambil misalnya oleh dinas kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita nggak bisa menyalahkan dinas kebersihan ketika di tempat pembuangan akhir itu sudah ada masalah, nggak bisa diterima. Nah ini akibatnya kan saling melempar tanggung jawab, ini siapa yang bersalah dan lain sebagainya. Maka mestinya kita segera
duduk bareng, ya nanti DPR akan mengajak Kementerian Lingkungan Hidup, apalagi ini yang terakhir kan ada kebijakan khusus nih, dan antara akan menangani sampah-sampah di berbagai kota besar ya yang sudah ditetapkan itu. Nah, kita akan kawal betul supaya itu secepatnya dilakukan. Karena masyarakat ini sudah terlalu lama mendapat janji-janji untuk menyelesaikan persoalan sampah ini, tapi tidak selesai-selesai juga. Contohnya seperti di dapil saya di Jogja. Di Jogja ini persoalan sampah juga masih menjadi masalah karena tempat pembuangan akhirnya itu juga bermasalah. Dan ini itulah yang harus kita selesaikan. Rakyat sudah tidak tahan menunggu, maka mereka langsung membakar dan sebagainya. Sudah kami tangkap poinnya di situ, tadi Pak. ada hujan. Tapi pertanyaannya kemudian Pak Diki, mengubah pola kebiasaan itu, terutama yang membakar sampah dengan alasan praktis biar tidak ada tumpukan sampah lagi di lingkungan mereka, maka caranya adalah membakar sampah. Pola memilah juga mungkin akan jadi PR di sini. Berharap bahwa efek dari air hujan mikroplastik ini bisa berkurang dalam jangka pendek, apakah itu memungkinkan menurut Anda? Sangat sulit ya, sangat sulit. Karena bicara plastik, ini khususnya mikroplastik, bahkan sekarang bicaranya nanoplastik. Nanoplastik itu di bawah 1 mikrometer. Lebih kecil lagi. Nah ini, plastik ini sudah jadi siklus ekologi global. Dia ada di mana-mana. Bahkan jangankan saat ini ya, di Antartika sana, di mungkin 20 tahun lalu lebih, itu sudah terdeteksi adanya plastik ini. Bahkan dalam konteks manusia, di plasenta manusia saya sudah terdeteksi ya mikroplastik ini dalam ukuran yang sangat kecil. Nah artinya berarti dengan kondisi seperti ini pendekatannya sudah tidak bisa parsial. Saya sepakat tadi yang sampaikan Pak Toto ya, bahwa komprehensif, dan bahkan saya melihat bahwa harus ke root cause-nya, ke sumber utamanya, yaitu sampah, itu sampah plastik. Kemudian bagaimana manusia mengelola, memanfaatkan, menggunakan plastik. Ini yang tadi disampaikan berkali-kali oleh Pak Toto tentang literasi. Literasinya bukan hanya bicara buang sampahnya, tapi bagaimana kita memanfaatkan plastik saat ini. Yang tadinya teknologi yang memudahkan manusia, sekarang teknologi plastik ini produk yang juga menjadi masalah buat manusia. Butuh pendekatan kayak gimana Pak untuk bisa mengubah pola itu tadi biar adalah perbaikan untuk lingkungan kita juga? Nah, kebetulan saya dosen, jadi pendekatannya memang harus masyarakat ini tersadarkan ketika dia tahu bahwa apa yang dia, katakanlah dia mau bakar sampah atau memakai produk plastik berulang, itu ternyata memiliki dampak buat dia. Itu dalam konteks kesehatan ataupun hal lainnya, misalnya jadi akhirnya lingkungannya menjadi tidak, airnya tercemar dan lain sebagainya. Nah ini yang memang mau tidak mau harus membangun kesadaran bahwa ada dampak yang tidak langsung terlihat, yang mereka akan rasakan akibatnya. Tapi memastikan bahwa semuanya benar-benar mau disiplin Pak. Karena kan ibaratnya ini udah ada aturan, tadi sudah saya sebut ada beberapa aturannya. Sekarang kan mengubah pola. Kalau mengubah pola itu diupayakan kemudian masih ada yang melanggar, penegakannya masih memungkinkan nggak untuk dilakukan, sementara yang udah ada aja belum semuanya mau tertib? Manusia itu secara teoritis 3 bulan perlu merubah perilaku. Nah artinya dalam konteks merubah itu harus ada law enforcement, gitu. Penerapan regulasi atau aturan yang membuat mereka akhirnya terpaksa. Mau itu memakai, bahwa katakanlah di minimarket itu hanya sudah tidak dipakai lagi masalah plastik. Nah itu semua harus menunjang untuk menekan dalam tanda kutip perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga kalau dari Ekoton Mbak Vika, rekomendasinya apa? Apakah perlu regulasi baru atau butuh pendekatan lain agar ya harapannya yang kasus air hujan mikroplastik ini gak makin pekat dalam tanda kutip di Jakarta dan tidak meluas ke daerah lain? Ya, yang pertama dari Ekoton itu merekomendasikan bahwa tidak boleh membakar sampah ya. Kan di Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah itu sudah dicantumkan bahwa pembakaran sampah itu tidak boleh. Karena secara kesehatan juga pembakaran sampah itu akan menghasilkan namanya dioksin dan mikroplastik. Dan dioksin itu termasuk kategori senyawa penyebab kanker. Kemudian ada mikroplastik juga, dan mikroplastik ini memang sangat berbahaya karena dia bisa mengikat seluruh polutan yang ada di sekitarnya, kemudian bisa masuk ke dalam tubuh
tubuh manusia melalui kita setiap harinya bernafas, seperti itu. Oke, nah Pak Toto, kalau menurut Anda memungkinkan tidak kalau kemudian penyumbang mikroplastik air hujan ini gara-gara bakaran sampah, memungkinkan nggak kalau orang yang melakukan pembakaran sampah sembarangan itu ditindak hukum administratif atau hukum positif? Ya sebenarnya hukum itu kan harus tegakkan ya dalam kondisi apapun. Tetapi kita harus melihat realitas yang ada di tengah-tengah kita. Nah kalau masyarakat itu melanggar hukum, tapi karena tidak ada pilihan lain, itu persoalannya. Jadi kita kembali ke sebuah ekosistem yang harus kita bangun, ya, yang itu diciptakan oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan juga oleh seluruh pelaku usaha dan lain sebagainya tadi, bersama juga tentu dengan kalangan akademisi, kalangan kampus, untuk bersama-sama mengatasi sampah. Jadi pertama perlu ada edukasi kepada masyarakat. Masyarakat kita ini sebetulnya sudah banyak kelompok-kelompok yang sekarang ini punya perkumpulan atau paguyuban ya atau koperasi gitu yang menangani sampah dan memilah dengan baik plastik dan lain sebagainya ini. Nah ini harus didorong supaya diberi insentif supaya mereka lebih maju, lalu dicontoh oleh banyak kelompok yang lain dan lain sebagainya. Ini harus digalakkan, itu satu. Dan yang kedua, ini yang lebih penting lagi. Jadi jangan ada pembiaran. Jadi sampah itu jangan dibiarkan numpuk-numpuk mengganggu masyarakat. Itu sumber utamanya sekarang ya. Karena begitu numpuk seperti itu ya orang lebih merasa gimana nyamannya. Ya nyaman yang paling gampang dibakar. Yang bakar mungkin bukan kita ya. Kita hanya membuang-buang atau perintah orang. Pokoknya yang penting saya tidak ingin ini ada di sini, bawa saja ke sana. Tapi yang bawa itu kemana? Mereka akan mencari tempat yang terbuka, yang kemudian mereka membakar dengan cara-cara yang saya kira tidak memenuhi unsur-unsur teknis yang dibolehkan. Membakar walaupun membakar itu juga salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan sampah. Tapi ada teknologi yang harus diterapkan dan ada baku mutu yang harus diterapkan juga. Sehingga implementasi dari aturan yang sudah ada paling penting, terutama pengawasan, plus soal kedisiplinan masyarakat juga di lingkungan sosial. Nah terakhir Pak Diki, singkat saja, kalau Anda merasa bahwa jangka pendek perbaikan akan terjadi atau tidak? Sulit ya, panjang soalnya ini prosesnya panjang, dan ini bicara sebenarnya bukan bicara Indonesia saja, ini bicara global ya. Jadi tapi setidaknya kita bisa mulai dari lokal. Jadi apa yang terjadi di global lokal ini lingkupnya gimana dulu? Lokal itu mulai dari rumah, dari rumah. Nah di rumah inilah kita harus mulai bicara sekolah, mau ada program MBG, CKG, selipkanlah isu-isu ini, gitu supaya anak-anak, orang tua, guru ini mulai merubah ya perilaku ini mulai dari rumah-rumah. PR-nya adalah kesadaran bersama itu tadi. Pak Diki, terima kasih sudah datang. Pak Toto dan Mbak Vika, terima kasih sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Selamat malam.